Selamat datang di Ruko nomor 3 sekarang ya. Tahan dulu aku. Jadi di episode 3 kali ini kita udah ditemenin sama salah satu teman kita nih. Halo. Halo. Jadi kamu di sini ngapain, Mbak? Aku juga nggak tahu aku di sini ngapain ya. Kira-kira Oke, apa? Lala ini setelah lulus dan sekarang udah nggak nganggur lagi ya? Alhamdulillah. Lalu kan sekarang sibuknya nyari jungler. Sekarang nyari jungler gimana, setup turtle gimana gitu. Oke gitu. Sekarang coba produktif. Iya, coba produktif bener. Udah malas-malasan sebenarnya. Mm-mm. Cuma emang malas beneran aja. Oke, nggak ada bedanya ya. Iya betul. Jadi gimana kesibukan kamu sekarang gitu? Ngapain? Kalau aku sekarang sih sebenarnya emang ya seperti hari-hari biasanya bekerja ya, Iya. gitu kayak kita. Nah, kebetulan baru kemarin banget nih di semester 2 aku jadi masuk jam 9 pagi terus pulang jam 5 gitu. Ngapain? Karena untuk bekerja Oh. dong. Untuk Tidak bekerja seperti ada kamu. tentunya. Tentunya untuk bekerja. Jadi emang akhirnya dari Senin sampai Jumat ya gitu kegiatanku kayak gitu aja sih. Cuman emang sambil juga ya sambil mainnya, sambil juga kadang ada event-event atau Iya. apapun gitu sih ya kayak bekerja aja pada umumnya. Iya betul, gila. Sangat produktif ya. Produktif banget kayak kita kan? Amin. Kayaknya kita mah jam 9 masih di alam mimpi. Nah, tapi kalian kayak gini juga kan berarti produktif dong. Produktif. Kayak jarang-jarang nih bisa ada podcast-podcast kayak So gini sibuk gitu aja gitu. sebenarnya ini. Nyari kesibukan Nyari kan. kesibukan. Udah disapu tapi emang Iya. ya udahlah ya. Emang pengacara. Iya, gitu. Pengangguran banyak acara. Oke. Oke. Anjing, bocah tidur dulu. Podcast. Anak anjing lu. Lihat mak, masuk YouTube mak. Halo, aku masuk YouTube. Kebetulan udah 2 kali nih, yang ketiga kan Iya, gitu. Jadi ketiga. kayak mama kalian udah Wah, udah bapak banget sih. sebelumnya juga kayak gitu. Halo Iya. mamah juga Udah, kan? mama aku udah keliling RT. Karena aku bikin podcast. Yang nonton? Gak ada. Memakai Ada ada dong. nonton. Mama aku. Nah iya benar, sama RT RW tadi kan. Betul. Gimana nih? Kan kamu tuh waktu kuliah kan bisa dibilang ya cukup aktif lah ya, organisasi gitu ya. Organisasi banget lu. Paling organisasi nih gue. Acara pokoknya. Iya banyak acara berarti apa ya? Maksudnya dari organisasi itu tuh ngasih kamu impact apa gitu? Wah tentu sih, maksudnya kayak ini juga salah satu pembicaraan yang kayak biasanya orang tuh ngapain sih kayak masuk kuliah gitu, masuk himpunan kayak buang-buang waktu gak Ya, sih? gue juga sempet mikir kayak gitu Iya, kayak, kan? anjir, ini mending kuliah, mending organisasi gitu kan. Tapi Jadinya, jalan gak dua-duanya? ujung gue milih kuliah, Oh, tapi oke. ngulang. Sama aja Yang penting dong. udah beres. Yang penting beres. Ya ini kayak beberapa kali juga jadi bahasan aku ngeliat di TikTok kayak orang yang baru masuk SMA atau siapapun kayak penting gak sih kita masuk himpunan, ada baiknya gak sih kita masuk Sempet. organisasi gitu kan. Kayak tapi menurut aku sendiri emang pastinya beda-beda. Tapi yang satu aku pahami dan aku alamin tuh aku bisa kayak aku sekarang bisa bekerja, bisa segala macamnya itu mungkin karena hal-hal yang udah terbiasa ketika aku jalanin waktu pas aku organisasi gitu. Kayak dengan kita misalnya pas organisasi entah buat acaranya, entah mengkonsep, entah kita berhubungan sama orang gitu, ataupun misalnya kita cara komunikasi segala macam, aku ngerasa diri aku tuh berkembang banget gitu dari yang awalnya emang nggak bisa apa-apa, untuk ngobrol kayak gini susah, pendiam lah ya gitu sebenarnya. Pendiam banget. Kalau misalnya kalian waktu aku awal-awal semester masuk kuliah tuh kayak emang ya udah cuman pendiam kayak ngeliatin dari jauh gitu kayak Ngapain sih? iya kayak aku cuman diem aja lah. Pas masuk organisasi itulah mulai ada perubahan-perubahan yang terjadi di hidup aku ataupun di diri aku Berarti gitu bisa sih. dibilang signifikan ya? Yes, betul. Waduh, keren betul banget. Malah jadi hyperaktif. Iya, betul. Kurang lebih gitu. apa-apa Iya, diambil, benar, Ngapain benar. itu sekarang, Maksudnya ngapain ya? Gak bisa diem. nggak bisa, benar. Banyak masih orang-orang gitu ya, khususnya yang kita juga ngalamin mahasiswa, ada yang mandang ngapain sih organisasi gitu. Ya. Jadi pada telat lulus kan. Nah, yang awalnya kampus masih jelek, sekarang udah bagus, masih belum lulus tuh. Iya. Organisasi ada juga kan. Iya, Cuma iya. ya kalau misalkan emang kita bisa ngimbangin gitu antara kuliah sama organisasinya, ya kuliah jalan gitu sampai beres, sampai lulus, organisasi juga kita dapat ilmunya. Yes. Sebenarnya kayak jadinya ya udah jalanin aja sih apa yang kamu pengen gitu, apa yang kalian Iya. pengen, entah itu mau masuk organisasi atau enggak, tapi ya ketika kita ngejalanin itu ya dengan penuh tanggung jawab dan rasa happy aja sih gitu. Di bawahnya kita happy aja karena kita nggak tahu apa yang kita ambil tuh
bakal bermanfaat di diri kita gitu sebenarnya apapun itu, mau cepat atau lambat, tapi kayak banyak kan kayak apa sih benefitnya kita masuk organisasi atau masuk himpunan, kayaknya bisa deh sambil kerja, kayaknya bisa deh sambil ngapain gitu. Tapi juga yang aku rasain ya oke, bisa aja apapun yang jalan kalian pilih gitu, mau itu himpunan, mau itu misalnya sekarang ada apa ya sebutannya tuh MBKM MBKM kan magang-magang gitu kan. Nah, sekarang udah ada program-program gitu juga. Nah, ada jadi salah satu perbandingan nih MBKM ataupun organisasi. Nah, itu tuh apa aja yang kalian pilih, mau kerja dan apapun sebagainya, ya selama kalian bisa jalanin pasti ada manfaatnya aja ke diri kalian gitu. Jangan ngerasa rugi aja gitu sih. Soalnya kan banyak orang anggap organisasi itu pasti cuma rapat sampai malam, senior ngomongin kayak gini. Ya itu kan sisi orang-orang gak taunya gitu. Sebenarnya kan banyak juga organisasi yang emang ngajarin kita buat leadership, buat manajemen waktu segala macam. Cuma kan orang-orang tuh kayak ngabisin waktu doang organisasi, mending beresin aja kuliah gitu. Cuma ya kita jangan ambil sisi negatifnya. Banyak juga orang-orang yang berhasil gitu yang sampai dapat kerjaan, contohnya dari Lala kan belajar dari organisasi juga. Gitu. Jadi jangan lupa berorganisasi. Ikut organisasi nggak? Ikut. Kebetulan saya ketua himpunan gitu. Widih. Walaupun cuma setengah tahun ya. Oh, emang Kenapa tuh diturunin? Nggak produktif aja. Oh, oke. Cukup menjawab. Tapi nggak apa, keren segitu juga. Seenggaknya ada 6 tahun lah. 6 tahun. Bulan dong. 6 tahun SD dong. 6 tahun mah dia kuliah. 6 tahun ya itu ya saking berpengaruhnya gitu dari organisasi sekarang ke kerja, ilmu-ilmu dari organisasi dapat gitu buat ternyata kita diajarin organisasi ini tuh sekarang kepake gitu. Cuma orang-orang mandangnya organisasi mah nggak bisa prospek buat kerjaan gitu, nggak bisa mendukung kita buat kerja. Ada juga kan yang mikir kayak gitu. Cuma emang faktanya organisasi itu belum tentu bisa ngasih kita kerjaan gitu. Jadi ketika kita lulus organisasi langsung dapat kerja, sedangkan kan orang-orang sekarang tuh lebih istilahnya realistis lah. Ya lulusin kuliah cari kerja gitu. Kalau istilah itu apa? Kupu-kupu. Iya. Kuliah pusing. Aduh pusing. Iya ngomong-ngomong soal kuliah gitu ya. Aku juga dapat pertanyaan sih menarik sih dari itu. Ini kan mereka sempat survei juga gitu, nyari tahu tentang kamu gitu. Survei membuktikan? Iya. Jadi ada satu pertanyaan yang menarik. Katanya kamu pernah ngulang ya? Gimana tuh? Kok kamu bisa ngulang sih? Oke, jadi gini sebenarnya. Jadi ada momen aku waktu awal-awal kuliah banget nih. Emang aku ngerasa kayaknya ini aku nggak cocok jadi antropologi gitu. Kayaknya ini bukan yang aku pengenin, ataupun kayak aku ngerasa nggak serak aja gitu. Nah, sampai akhirnya aku milih ya aku jadi banyak cabutnya, terus juga emang nggak masuk kelas segala macam gitu. Dengan sengaja dan sadar. Yes, betul, dengan sengaja dan sadar, karena aku ngerasa kayaknya aku nggak bisa deh ya. Tetap ada fase-fase kalau yang emang biasa kita tahu ya culture shock. Oh, kaget. Yes, jadi aku sebenarnya emang ngerasa dari SMA ke kuliah tuh tetap ada fase-fase, apalagi dengan latar belakang kuliah kita gitu yang sangat unik dan seni banget gitu. Seni banget. Paling seni banget kan? Si paling seni. Ya, karena kan Institut Seni Budaya Indonesia, betul. Nah, jadi aku tetap ada fase-fase ngerasa shock dulu, kayak ini tuh apa sih? Aku nggak pernah belajarin kayak gini, aku nggak pernah kayak bener-bener kayak lingkungan, karena base aku yang di SMA-nya juga IPA, sedangkan kalau kita bagian antropologi kan lebih ke ya IPS ataupun sosial lah ya gitu. Budaya. Kita lebih ke budayanya, lebih ke lingkungan ataupun ya sosial lah gitu. Nah, ini juga pertama kalinya untuk aku dan kayak ya shock, yang benar-benar shock kayak ternyata kita harus benar-benar berbaur dengan siapa, kita yang kayak mana sih yang katanya aku pernah dengar waktu SMA kalau misalnya kuliah mah kita sendiri gak akan punya teman ya kan, kalian pernah dengar gak sih? Nah, tapi sedangkan kayaknya di jurusan kita tuh enggak deh, kita kan kayak kalau penelitian atau walaupun endingnya kita skripsi sendiri, tapi tetap ada butuh suatu komunitas ataupun ya kelompok-kelompok lah gitu yang kita harus berbaur, tetap kita harus ya segala macam yang ngobrol dan lain-lain gitu. Akhirnya dengan fase-fase shocknya aku itu ya aku memilih adaptasi aku tuh cukup lumayan lama dibanding orang-orang lain pada umumnya gitu. Kayak aku makanya ada tahap kayak ngenalin dulu kayak gini ya, terus sampai akhirnya aku memilih untuk gak masuk kelas gitu beberapa kali, kayak jadi aku beberapa kali apa beberapa semester? Sebenarnya lebih ke beberapa kali tapi sering. Beberapa kali beberapa matkul juga. beberapa matkul gitu. Oh iya, dan kalau misalnya kamu mau minum gitu. Oh iya, oke. Kalau bahasa Sunda mah ditampi ya. Iya betul. Dan kebetulan podcast kita didukung sama disponsori. Disponsori. Iya betul kan?
Support by Kedai R95 by Skalen ya. Ya. Kalau di sini juga kopinya enak-enak, terus dimsumnya juga boleh dicobain dulu. Oh boleh. Kalau boleh tahu kopi apa nih? Kopi apa tuh? Kopi susu. Kopi Skalen. Kopi Skalen. Iya, kopi Skalen. Nah, kopi gula aren. Iya. Mahas Skalen. Betul. Enak. Boleh dicobain. Ini sausnya. Ini Ini aku doang bareng-bareng dong, ya nggak Iya, sih? boleh, Kayak boleh. Boleh disuapin? kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak dulu deh. Sambil lanjut aja ya. Iya. Oke, sambil ya, aku kayaknya kabita. Aduh, Kabita. bahasa Sunda banget ya. Kayak aduh interest banget nih. Gitu kita ganti deh. Kayak interest banget sama dimsum gitu. Boleh deh, boleh sambil aku sambil ngemil ini enggak masalah. Boleh. Oke. Jadi berarti kemarin tuh sempat ngulang tuh berapa matkul tuh? Jujur aku lupa, tapi yang ada satu yang aku ingat adalah satu matkul yang aku ulang sampai 2 semester. 3 semester. Oh, gimana tuh? Kok bisa sih? Sebenarnya itu matkul bahasa Inggris. Itu kayaknya emang personal sama kamu apa gimana tuh? Enggak ada personal sama Nggak ada. sekali, enggak ada. Personal diri sendiri aja ya. Iya, justru emang dosennya tuh sangat membantu aku di pengulangan aku yang kedua itu. Jadi maksudnya kayak dia tahu diri. enggak. Dia yang kayak suka ngingetin kayak jangan lupa masa kamu mau ngulang lagi segala macam gitu. Makan, lupa minum. Iya, aku juga kayak iya ibu juga ya gitu. Enggak sih. Oke. Enggak segitunya sih. Kita tidak seakrab. Aduh, jangan gitu deh. Nah, pokoknya kayak jadi lebih kalau untuk yang pertama kali absen jelas dong. Pertama kali aku soal absen nggak pernah sampai akhirnya nggak memenuhi padahal itu tinggal tipis banget kayak batasnya misalnya kalau nggak salah 3 apa 4 gitu. Nah aku cuman ya 7. Cuma 7 tuh yang ketahuan. Sisanya masih ada tips and tricks. Iya. Gak usah dikasih tahu tipsnya ya. Gak usah dikasih tahu biar rahasia negara. Rahasia dapur aja. Jadi apa tipsnya? Nggak ada. Gak ada dong udah. Gak ada dong. Nah dari situ kayak oke deh akhirnya ngulang lagi. Terus habis itu karena kan kalau misalnya kita kuliah ya kalau kita ngulangin di semester 4 kuliah semester ganjil kita harus ngulangin semester ganjil juga dong gitu. Nggak bisa di semester selanjutnya gitu. Nah karena kan nunggu terus. Nah kebetulan kalau yang bagian kedua aku di UTS ketiduran. Jadi aku nggak inget banget. Ada kita tuh pakai sistemnya Edlink. Oh iya, kan? berarti Kita ada Edlink gitu masa online ya? Iya masih masa online. Masih daring. Ini sambil ya nggak apa-apa ya. Boleh. Enak. Gimana? Enak, beneran enak. Gila ini punya lagi. Maaf ya. Maaf ya. Mudah dulu boleh? Boleh? Boleh lanjut dulu boleh? Iya soalnya ya ngomongin soal ngulang tuh, aku juga pernah ngulang tuh. Kan waktu itu absen full, UTS full, UAS full. UAS kosong. Jadi itu kenapa? Itu goblok. Itu kalian harus percaya bahwa kuliah itu masing-masing itu benar. Gak bakal ada yang bisa bantuin. Sometimes di beberapa momen itu benar. Karena waktu itu pernah, jadi kayak gue tugas full, absen juga full gitu. Tapi giliran UAS gue kopas. Emang goblok. Itu kan masih mental SMA nggak sih kayak Iya. ya udah, Iya, yang penting nyontek, beres. iya, bener-bener. Karena kan pada saat itu si tugas-tugas UAS tuh dia pada di take home gitu kan. Yes. Otomatis si tugas tuh numpuk tuh. Nah setelah itu Ntar aja. ntar aja ternyata ada satu tugas yang belum beres pada saat itu. Gue mikir kayak wah ini gimana nih, tugas nggak beres gitu, belum beres. Terus ada temen gue tuh nawarin kayak udah pakai ini aja gitu, nggak apa-apa. Waduh, siapa tuh? Gitu kayak kamu brengsek ya. Spill dong, kalau nggak salah ada teman kita juga yang akhirnya ngulang terus nggak ngelanjutin kuliahnya gitu ya? Iya kayaknya. Itu mah gak ngulang lagi dong. Mending lanjut. Itu mah gak ngulang dong. Bukan pulang lagi tuh. Mending lanjut obrolan aja. Itu mah kalau main game itu udah ganti kaset aja. Ngulang dari mana? Mungkin tadi ngelanjutin juga ya aku tadi akhirnya ya mungkin pas yang kedua lebih kayak nggak inget aja gitu ya Edlink tuh kayak oh ternyata ada UTS tuh gitu karena kan kita di yang pas kedua kali udah sama adik tingkat kan gitu jadi kayak aku yang nggak terlalu gimana juga nggak terlalu nanyain aware ataupun tentang UTS-nya atau jadwalnya gitu karena juga ngulang otomatis ada beberapa part yang kita juga harus ngambil di jam kuliah ngulang itu tapi sambil kuliah gitu kan online kita bisa ngambil 2 gitu kan. Nah aku fokusnya tuh ke
mata kuliah yang lain gitu, lagi sambil Zoom juga kalau nggak salah. Akhirnya kelupaan deh, maksudnya kayak Zoom terus ya sambil tidur gitu. Sambil tidur dan Ketiduran terus kayak pas bangun UTS gitu. Jadi kan kayak ya udah deh ke-skip. Kayak kamu nggak bisa lagi ya ikut UAS, ngulang aja langsung gitu. Nggak ada Udah toleransi ya. berarti. Nah, nggak ada. Udah kesalahan. Nanti dosennya tegas loh Bang. Iya bagus bener. Emang harus tegas. Tapi sempat jadi pressure nggak buat kamu? Apa tuh soal Ketika apa? kamu, wah anjir gua ngulang banyak nih. Pikiran Dan berkali-kali lah katakanlah. Enggak sih, aku kayak justru enjoy aja. Kayak aku seneng, maksudnya aku seneng di masa-masa kuliah dengan ketemu teman-temanku, walaupun itu adik tingkat, kakak tingkat, ataupun dengan angkatan aku juga gitu. Terus kayak untuk pressure sendiri nggak ada, karena ya alhamdulillahnya bisa dikerjain aja semuanya gitu, dan mengisi waktu aku juga gitu. Mungkin jadinya emang aku tuh ada sedikit keterlambatan lah dibanding yang lain ya gitu. Kayak yang lain udah ngambilnya matkul atas, sedangkan aku masih mengambil matkul bawah gitu. Betul. Tapi kayak ya menurut aku semua orang punya jalan hidupnya masing-masing sih. Kita nggak harus kayak jadi benar-benar perlombaan aku harus ngikutin orang atau kayak gimana, nggak harus kayak gitu. Bagus sekali gitu. pembelaannya. Itu pembelaan nih teman-teman. Bagus sekali. Nah, itu contoh Gimana terbaik. udah oke nggak gitu kayak aku terlihat wise gak sih gitu. Sangat Tapi baik. emang kalau pressure nggak ada sih, kayak aku ya udah sih kayak Chill ngulang aja. gitu kan. Bahkan kalau soal ngulang sendiri aku udah kayak beberapa momen atau beberapa matkul yang kayak kayaknya gue ngulang deh, yaudah deh. Gitu emang udah feeling ya? Iya. Kayak aku merasa kenapa aku mengulang itu karena tindakanku, ya udah itu bentuk tanggung jawab aku aja harusnya gitu. Itu resiko yang harus aku ambil dan aku harus tanggung jawab akan hal itu. Jadi ya udah gitu. Tapi pada ujungnya kan kamu bisa dibilang ngulang beberapa matkul ya. Yes. Tapi waktu KKN itu kita bisa bareng ya? Iya itu keren gitu. gak sih? Itu gimana keren? Karena sebenarnya kalau untuk KKN ya karena ya kan ada minimum matkul kan ya. Ya. KKN juga ada minimum matkulnya. Nah sejauh ini aku nggak Bisa pernah ngejar yang tuh. ya sejauh ini aku mengejar untuk yang aku ngulang terus. Maksudnya aku maksimalin yang tadi aku bilang, kalau misalnya di angkatan kita ngambilnya untuk sisa SKS-nya tuh dia ngambil yang buat ke atas, aku tuh ngambil yang di bawah biar akhirnya kita tetap sama jalannya sama lah gitu bareng. Kayak kalau misalnya sesuai timelinenya lah ya gitu, aku sih sesuai aja. Cuman kalau temanku ada yang lebih cepat gitu, lebih ke gitu. Jadi akhirnya gak banyak juga, cuman 1-2 matkul misalnya semester gitu. Gak yang langsung 1 semester semua matkul ngulang, gak yang kayak gitu banget kok gitu. Jadi kayak tetap sambil juga ya aku sambil ngerjain tugasnya, sambil apa berusaha mungkin untuk tidak tertinggal jauh gitu. Dan lulus tetap- bareng. Iya, itu sih target aku. Berarti kayak seakan-akan ketinggalan beberapa matkul, tapi ternyata bareng gitu ya? Iya. Sebenarnya lebih hebat kayak gitu. Ya kita yang normal nggak ngulang ya santai-santai aja. Tapi kan orang yang ngulang dia ngejar gimana caranya biar bisa bareng. Nah, Enggak lebih sih, udah over- ngulang aja itu goblok gitu. Jadi kayak Ini saya membela loh. sebenarnya Pembelaan loh. jadi lu mau dibela? ya karena aku tuh emang goblok aja. Udah makasih ya udah kamu membela. Ya, jadi intinya ngulang itu jangan gitu. Iya, nggak Cuma apa-apa. kalau misalkan Lebih baik kalian jangan ngulang, sih. Kalau misalkan kalian sampai ngulang ya jangan nyerah gitu ya. Ya, Malas benar. banget ngulang gitu. Bener-bener. Ya usahain dibuat ngejar gitu. Iya. Kalau lihat orang lain udah pakai Kejar ya? toga, orang lain udah pakai toga, kita masih pakai jas alma mater gitu kan, kayak mana gitu, kuring. Kayak Gitu. mana? Betul. Orang-orang udah lempar toga, lempar topi. Kita masih nerbangin merpati. Kayak bapak-bapak. Bapak-bapak sih kan. Tapi ujung-ujungnya kita bisa bareng KKN. Terus ada satu pertanyaan yang menarik juga nih. Nah, KKN apa nih? Ini emang kru anjing nih. Brengsek banget. Ini katanya waktu KKN kamu pernah kesurupan. Langsung ganti pipes. Oh, gitu. Dan ketawa dong ini. Gak apa, ini sebenarnya bukan aku. Terus Lala kemana? Yang pernah ngalamin duluan yang shock. Aku nggak tahu sih itu bisa disebut kesurupan apa enggak ya. Cuman kalau untuk kejadian-kejadian pengalaman horor itu kejadian banget dan pernah aku alamin banget waktu KKN dan teman-teman kelompokku. Dan emang benar-benar menurut aku hal yang aku juga pertama kali ngalamin itu dengan hal yang kerasa ya deg-degannya ya. Oke. Jadi nggak ada sound effect tapi manual gitu. Ya gimana? Itu lanjutin.
Kan biar vibes-nya serem gitu. Oke. Jadi emang maksudnya itu teh adalah suatu hal yang kayak menurut aku kayak wow bisa sampai segininya ya, kayak padahal kayak aku juga kayak nggak pernah deh sebelumnya bener-bener kayak gini gitu. Kalau untuk kesurupannya sendiri balik lagi kayak mungkin kayak orang-orang umum tuh apa sih gitu, orang-orang skizo itu mah gitu. Skizo, iya. Apa sih itu mah kayaknya kesurupan tuh. Lapar kali. Iya lapar kali, itu mah lu tantrum aja kali gitu, atau kayak itu mah lu mabok gitu kayaknya deh. Kayaknya gitu. bukan kesurupan deh, kayaknya lu Gemini. Ada lagi. Bener. Aku sebenarnya gak kesurupan, aku tuh cuma Gemini aja. Iya, Oke. flag banget gitu Iya. kan kayak. Gemini brengsek. Nah kebetulan dia Gemini. Tapi emang Gemini emang red flag banget lah gitu. Oke, balik lagi. Sebenarnya makanya banyak Bener. yang kayak di Indonesia masih pro kontra lah soal Hmm. kesurupan itu nyata apa enggak, Ya. benar apa enggak Sampai gitu. dijadiin kasus, Kasus disidangin. Hmm. Itu yang Gimana ya? kesurupan dijadiin bukti kesaksian di persidangan. Iya. Yang mana ya? Kayak Yang mana ya? Yang mana? Aku jadi pengen tahu deh. Yang Pina itu Oh, yang jadiin film juga gitu. patah. mirip lagi. Gak boleh digitu-gituin. Ih, orang udah meninggal. Ya maaf. Film ada emang ada. Iya sih. Aku cuma ngikutin apa yang ada. Oke. Nah iya sih, nah itu juga kan makanya masih pro kontra lah ya kita di Indonesia tuh Ada yang hal-hal percaya kayak gitu. lagi. Yes, cuman dari apa yang kita sebelumnya pelajari juga ya, kita kan ada salah satu matkul religi dan mitologi itu, Iya, betul. yang dimana sebenarnya matkulnya juga ngebahas ke arah sana, bukan untuk menggiring kita lebih ke percaya gitu, tapi ya mau di kitab atau mau di apapun kayak sebenarnya ya kita tuh hidup berdampingan gitu Iya, dengan iya. siapapun itu gitu, mau percaya atau enggak, mau bentuknya kayak gimana, tapi kita hidup berdampingan. Intinya Iya, iya. kita cukup hargain ketika kita masuk ke sebuah tempat, kita datang ke sebuah tempat, lebih kayak gitu kan. Nah, Slogannya Anda sopan, kami segan. Nah, sih ngeri bos. Tapi perasaannya gimana tuh ketika kamu kesurupan tuh, apakah bener-bener kayak blackout gitu? Bener-bener kamu nggak bisa ngendaliin diri kamu sendiri atau kayak Nah, ini nih capek. hal yang aku juga bingung buat ngejelasinnya sebenarnya, karena kalau misalnya aku rasain sendiri tuh, kita ini aja ceritanya dulu deh ya, Ceritanya secara gimana, singkat gimana? gitu, singkat Merinding Pak. duluan. aku gitu. jadi apa nih ceritanya nih? Kamu jadi boy. Boleh. Siapa ya boy? Nggak tahu. Oh, itu Anak jalanan. Bener lagi. Gak mau. Nah, jadi sebenarnya kita baru beberapa hari datang, bahkan hari pertama datang kita ke tempat KKN. Posko. Aku dan poskonya, aku bersama teman-temanku itu adalah masih di Bandung juga sih. Ya. Gitu. Terus kita di hari pertama kayak masih oke, kita masih misalnya ngebaur segala macem, kayak kita masih happy lah, kayak ngatur kamar segala macemnya, ngatur Apa kita yang harus jadwal, awal iya gitu. Mau betul. tidur di mana gitu. Kayak terus gimana kita prokernya apa aja sih, kita harus ngapain aja, masih kayak gitu Bikin lah. Cuman di malam pertama itu Ya kan bikin gaduh. besoknya tuh udah langsung ada temanku yang sakit. Langsung. Itu hari-hari awal. Jadi hari malam pertama masih santai, hari kedua kita juga masih ngebahas proker segala macam, tapi di hari kedua malamnya itu temanku ada yang sakit. Langsung di hari itu juga, bahkan sampai kita bawa ke ambulan gitu ke IGD. Bawa ambulan ke IGD. Jadi kita panggil Oh, ambulan. panggil ambulan. Bawa ambulan ke IGD. Goblok. Gue dibiara. Sakit. Iya. Udah ngobrol sama gue aja. Oke. Kayaknya iya deh, kayaknya aku harus gini deh. Harus jadi pohon. Nah terus habis itu ya kita masihnya kayak oh, oke mungkin karena cuaca kali ya, di sana kan Iya. daerah dingin, karena Iya. temanku tuh juga punya asma, terus kita juga ya positive thinking sih, nggak ada kejadian gimana Iya. cuman kayak dari awal udah gak enak aja gitu, kayak udah ada teman kita yang sakit. Habis itu di beberapa hari kemudian ada tuh suatu saat kita emang lagi apa ya, kantor tuh apa ya namanya ya, Kantor desa. ya Ya, kantor desa. ya kantor desa. Ya, Ya, itulah. thank you. Ya makanya jadi kayak kita ada harus nunggu kantor desa gitu. Nah terus ada beberapa orang yang sampai maghrib lah gitu. Ada beberapa akhirnya kita tinggalin di sana dulu. Terus dia pulang ke posko aja gitu sendiri. Kalau nggak salah atau 2 orang gitu. Aku lupa untuk urutannya, aku lupa, dan sorry banget teman-temanku, aku lupa. Posisinya kamu di mana? Itu aku udah di posko. Kalau aku duluan di posko. Nah, gak lama dari itu si temanku itu tuh ternyata lagi red days. Dia lagi red days, dan di maghrib dia baru ngebersihin segala macamnya gitu. Dia baru ngebersihin segala macamnya di WC sendiri. WC kita tuh agak-agak ke belakang lah gitu.
Nah terus habis dari situ gak lama kemudian ya emang si temen aku ini tuh langsung mulai tiba-tiba teriak gitu. Iya bener-bener tiba-tiba. Apa itu maksudnya? Apa itu maksudnya? Itu lagi banyak orang juga di poskonya. Iya, semua lagi ngumpul. Tapi emang benar-benar teriak dan jadinya kalau yang aku rasain sendiri pokoknya dia tuh yang kayak sampai ya kayak sampai sempat ada kita beberapa hari dia sampai lari tiba-tiba lari keluar, sampai dia nangis-nangisan, sampai dia benar-benar teriak yang kayak nggak bisa, yang emang benar-benar ngamuk dan emang nggak bisa diiniin lah gitu. Ya udah, Dan aneh lah, akhirnya teman-teman aku juga jadi banyak juga yang kayak gitu. Maksudnya jadi ada beberapa orang di situ yang mungkin salah satunya sih katanya aku ya. Salah satunya katanya aku. Jadi lu gara-gara lu. Aku sih ngikut aja ya kayak orang yang lain kayak gini FOMO gitu kayak kayaknya seru nih, kayaknya aku nggak mau ketinggalan nih gitu. Oh yang lain kesurupan ikutan deh gitu kayak gitu. Lebih ke situ sih. Enggak aku juga nggak tahu karena ketika kalau kita kesurupan sebenarnya badan kita nggak bisa dikontrol gitu. Katanya sih gitu ya. Katanya ya si makhluk itu tuh ya mulai masuk aja dengan secara paksa, makanya dengan kita kayak teriak ataupun nangis tuh ya karena kita nggak bisa dikontrol itu mereka yang ngekontrolnya katanya sih gitu. Dan itu yang aku rasain kayak aku mungkin posisinya adalah misalnya kayak gini yang ngelihat kalian sih ngelihat tapi badan aku ataupun apa yang aku ucap apa yang aku lakuin aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kayak kayak itu tuh dengan sendirinya tanpa sadar gitu. Nah tapi nggak tahu apa aku skizofrenia. Mungkin gak ada yang tahu ya. Penasaran gak sih? Emang kayak gitu kesurupan tuh ya mau yakin mau enggak ya emang ada gitu kejadian. Iya sih. Nah itu ada beberapa momen sampai akhirnya aku tuh yang emang cukup nahan. Dan ya ada kejadiannya pingsan lah jadinya karena emang badanku nggak kuat lemes untuk nahan itu gitu. Jadinya lemes dan bawaannya tuh di vibes-nya tuh kayak emang pusing di daerah tuh kayak mual-mual. Bahkan temanku yang emang nggak kemasukan pun kayak iya sampai apa ya bahasa Indonesia terap tuh apa ya? Sendawa. Iya. Maksudnya kayak udah emang nggak enak banget lah misalnya percaya atau enggak tapi emang kejadian itu teh sangat-sangat menyeramkan menurutku sampai kayak ya katanya yang bener-bener jaga di sana muncul, yang katanya kita ada yang di sana juga bisa dibilang ya kita diguna-guna si kelompok kita. Ada banyak simpang siur lah gitu kayak ada salah satu penjaga di sana orang daerah sana yang ngasih suatu minyak yang katanya sih buat nyembuhin tapi ternyata itu buat makin manggil gitu sampai beberapa hari kejadian kayak gitu dan emang gak berhenti sih kesurupannya tuh. Banyak teman-temanku juga ya 3 hari berturut-turut kayak gitu terus gitu. Berarti hal-hal kayak gitu tuh emang cuma bisa dirasain kalau misalnya maksudnya cuma bisa diceritain atau dijelasin emang yang kita ngalamin sendiri aja gitu kan. Iya betul. Kayak buat yang kalian maksudnya terserah ya percaya atau enggak tapi ya kalau aku yang jalanin dan selama ini beberapa kali pernah ngejalanin ya aku sih percaya. Tapi kalau misalnya kalian enggak masalah, aku enggak minta kalian percaya juga kok. Percaya. Makasih. Saya pernah ngobatin tuh. Waduh jago nih. Enggak, baca puluh aja. Iya berarti ya menarik ya di episode ini kita jadi lebih tahu kesurupan. Lebih kenal gitu. Lebih dapat insight lah gitu tentang apa yang sifatnya metafisika gitu ya. Aduh, oke. Yang tak kasat mata. Terima kasih gitu ya buat Lala sekarang udah sedia untuk mengisi di episode 3 kali ini gitu. Semakin berkarir, semakin berkarir gitu. Jangan lupa traktir. Iya benar. Amin. Kok amin ya? Dan sekian saja dari episode 3 kali ini Dengan judul kesurupan. Iya. Kami dari Ruko pamit undur diri dan dadah. Terima kasih. Dapat ini hidup meditasi.